Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami berdua di channel tosanaji.id. Saya Saiful Anam dan beliau ini adalah sahabat saya, mentor saya juga, Mas Irul Kris. Beliau adalah pelestari Tosan Aji. Kali ini sebenarnya saya pengen menjadikan beliau ini narasumber untuk pembahasan Tosan Aji yang lebih lanjut. Cuma karena memang kondisinya sekarang ini kan negara kita sedang mengalami sebuah wabah nasional, bahkan dunia yaitu virus corona. Nah, saya tertarik untuk menanyakan, bisa nggak kita mengaitkan antara wilayah keris ini dengan wilayah corona tentang manfaat keris di dalam masa-masa pandemi seperti ini. Nah, langsung saja untuk pengetahuan bersama, mari kita menimba ilmu bersama Mas Irul Kris. Mas Irul, apakah siap untuk tanya jawab siang ini? Jadi saat ini kan sudah diketahui umum bahwa ada virus yang namanya COVID-19 Corona yang membuat nyaris seluruh dunia ini dalam kondisi yang tidak stabil. Perekonomiannya tidak stabil, hubungan sosialnya tidak stabil, ada yang masih lockdown, ada yang PSBB, banyak istilahnya, tapi intinya manusia menjadi ruang geraknya menjadi sempit. Ketemu orang bisa menulari, bisa ditulari, nyentuh benda bisa ketularan. Jadi karena corona ini nggak kelihatan, jadi ini kayak ancaman yang serem sekali begitu. Nah, kalau menurut Pakem Keris, sebenarnya wabah-wabah seperti corona ini di masa lampau itu pernah nggak dibuatkan pakem untuk penangkal wabah, pakem untuk pagebluk atau semacamnya begitu, Mas? Ini Tosan Aji loh ya. Baik. Jadi kalau kita berbicara masalah hubungan antara keris dan corona atau wabah, itu bagaimana? Apakah dari dulu itu ada? Ada istilahnya upaya-upaya untuk menanggulangi sebuah wabah dengan perantara sebuah keris? Saya akan jawab, ada. Kita mengingat apa itu keris. Mungkin bagi yang sudah tahu bahwasanya keris itu ada sesuatu hal yang sifatnya tersembunyi, tapi dipakai untuk sarana merubah sesuatu hal yang sifatnya atau takdir yang sifatnya kurang baik menjadi yang lebih baik. Sebagai perantara itu. Jangan corona sendiri di sini itu dalam kategorinya wabah. Pandemi ya kalau bahasanya sekarang gitu. Nah, keris itu dari dulu ada yang diupayakan untuk menangkal atau menghilangkan sebuah wabah. Nah, ini menarik ya. Itu sudah ada sejak zaman dahulu. Kalau yang sejarahnya yang paling jelas itu di zaman Pajajaran. Ada seorang empu yang dijuluki namanya Empu Singgir. Empu Singgir ya. Empu Singgir itu terkenal membuat keris di tengah samudra. Itu dia di atas kapal atau benar-benar orangnya di atas samudra? Kalau di filologi kemungkinan tetap di atas kapal, tapi tetap tidak di daratan, di tengah samudra itu. Menembaknya sampai finishingnya, sampai jadi sebuah keris itu di tengah samudra. Alasannya apa? Alasannya konon katanya, menurut yang saya pelajari, api dari percikan besi yang panas itu sampai debunya itu bisa menimbulkan penyakit-penyakit yang bisa dikatakan termasuk berbahaya, seperti penyakit kulit, penyakit dalam dan sebagainya. Nah, di sini kenapa dinamakan Empu Singgir, dijuluki Empu Singgir? Karena keris-keris buatannya dipercaya sangat ampuh menolak berbagai wabah dan penyakit-penyakit yang berbahaya. Jadi pembuatannya sendiri bisa menyebabkan wabah. Iya. Maka dijauhkan dari manusia. Betul sekali. Tapi ketika jadi, ini juga bisa menangkal wabah. Bisa menangkal wabah. Dan keris-keris buatan Empu Singgir itu dikenal orang perkerisan sekarang itu sebagai keris singgir. Karena Empu Singgir itu sangat terkenal dan sangat mumpuni, diikuti oleh empu-empu setelahnya membuat keris-keris dengan tuah singgir atau untuk menyingkirkan sesuatu hal yang kurang baik. Contohnya wabah. Seperti itu.
Jadi kalau sekarang misal ada beredar keris singkir, itu bukan berarti pasti buatan Mpu Singkir ya? Belum tentu. Tapi karena karya beliau kemudian menjadi inspirasi Ya. untuk memulai membuat keris yang tuahnya Ya, serupa. tuahnya serupa. Oke. Ya. Saya belum tahu nih ciri-ciri keris singkir Oh ya. itu seperti apa. Jadi kalau kebetulan ada di rumah loh, kok ciri-cirinya sama ya? Ya. Mungkin ini keris anti wabah gitu loh. Betul. Jadi dulu zaman dahulu Mpu Singkir itu membuat keris yang berciri khusus. Salah satunya adalah jenis pamornya. Pamornya itu pamor yang apa itu namanya kayak garis itu. Kalau orang sekarang menamainya pamor soto saler. Terus ada lagi pamor yang dinamai pamor adep atau adep sapu, atau ada lagi pamor wengkon yang seperti bingkai itu. Oke. Ya, itu salah satu ciri-ciri, meskipun pamor-pamor seperti itu belum tentu buatan Mpu Singkir, tapi itu salah satu ciri-ciri buatan Mpu Singkir yang diyakini untuk mampu menangkal atau menolak wabah. Oke. Nah, bagi Anda yang kurang paham dengan jenis-jenis pamor tadi, nanti di akhir video ini saya akan menyertakan contoh-contoh gambar dari berbagai pamor yang disebutkan tadi. Ya. Oke, silakan dilanjutkan, Mas. Setelah pamor singkir itu tadi, pamor singkir apakah hanya untuk menolak wabah? Ternyata yang pernah saya ketahui tidak cuma wabah maksudnya. Jadi ada yang dipercaya, bahkan terbukti dalam sejarah-sejarah nyata itu ada yang mampu menghindarkan atau menolak api dari kebakaran, maksudnya menangkal kebakaran, banjir dan sebagainya. Itu ada sejarah-sejarah yang nyata di zaman yang belum lama lah ya. Belum lama itu ada sejarah nyata bahwasanya itu ada keris-keris yang mampu melindungi dari bencana-bencana banjir, kebakaran dan sebagainya. Dan orang sekarang menamainya itu, kalau orang sekarang, kalau yang anti kebakaran dinamakan singkir geni, keris singkir geni atau singkir banyu. Ada yang singkir angin, itu menolak wabah, angin ribut, topan dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Kalau pemerintah daerah punya keris singkir ini komplit enak ya. Jadi, oke. Terus kemudian itu kan satu bilah keris. Yeah. Misalnya saya punya satu bilah keris singkir. Sedangkan saya hidup itu kan lingkupnya juga berlapis. Yeah. Saya sebagai kepala rumah tangga, saya sebagai misalnya saya jadi kepala desa, berarti saya juga kepingin satu desa saya itu bebas dari wabah. Apakah ada pengelompokan antara keris yang hanya bisa bertuah untuk pribadi, untuk level rumah atau keluarga, level yang lebih luas? Apakah ada seperti itu, Mas? Oh ya, ada. Jadi kalau orang tua zaman dahulu itu sangat menyakralkan apa itu yang namanya alih rawat atau ijab kabul lah ya, ijab kabul. Jadi di sini tinggal ijabnya saja. Keris-keris kalau ingin dibuat untuk pribadi, ya ijabnya untuk kita pribadi. Contoh jaringan ke saya memahari keris dari jaringan ke saya ijabkan untuk saya pribadi, ya untuk saya pribadi. Tapi kalau saya kepala rumah tangga dan niat saya, ijab saya nanti akan saya peruntukkan untuk lingkup rumah tangga atau semua keluarga saya, ya insya Allah tuahnya untuk semua keluarga, nggak cuma saya pribadi. Begitu juga seorang orang pemimpin yang menginginkan tuah dari sebuah pusaka untuk wilayahnya, sama. Dari dulu sudah ada orang pemimpin memesan keris kepada seorang empu, diniatkan untuk wilayahnya, sudah ada. Berarti ini konsep innamal amalu binniyat. Oh iya, dengan niat semua awalnya. hal itu tergantung niat awalnya itu terjadi juga untuk keris. Iya. Nah, jadi bagi para pemilik keris di luar sana, pastikan Anda memiliki akad yang jelas. Kalau Anda punya keris 10 diakad untuk diri sendiri, ya jangan berharap keluarga akan dapat tuahnya. Kira-kira seperti itu. Iya, kurang lebih seperti itu. Apalagi yang diniatkan hanya sekedar mengoleksi. Nah, ini nanti beda lagi malah. Jadi kalau keris diniatkan untuk pribadi dipusakakan beda. Ya, beda. Untuk pribadi dan koleksi doang itu beda. Beda. Beda.
Untuk para kolektor, saksikan video ini ya. Bedanya gimana, Mas? Nah, sekarang kalau hanya untuk sekedar koleksi, ini yang pertama. Ya, orang itu lebih cenderung fokus ke hal fisiknya. Nah, terus lalu tuahnya gimana? Tidak ada ijab yang pasti di situ, mengharapkan tuahnya. Banyak orang, mohon maaf, yang bilang saya mengoleksi atau merawat sebuah keris, nanti masalah apa-apanya tuah dan sebagainya bonus. Lah ini undian atau apa kan? Padahal makamnya keris tidak dibuat seperti itu. Dirawat oleh seseorang, ya tetap fisik maupun tuahnya atau esoterinya. Kalau masalah bonus, ya sebenarnya terserah sih, tapi mau nggak mau diyakini atau enggak, dipercaya atau enggak, semuanya akan berefek. Dan kalau hanya niati fisiknya, tuahnya lebih cenderung ke, mohon maaf, negatif. Oh, malah begitu. Iya. Ini saya baru tahu. Jadi karena mungkin begini ya. Kalau manusia kan punya rasa iri. Iya. Satu bagian dirinya ini dirawat, fisiknya aja misalnya, tapi bagian yang lain diterlantarkan, mungkin meminta kesetaraan hak. Ya, kurang lebih seperti itu juga, Mbak. Terus ada lagi yang dimana keris itu zaman dahulu dibuat sesuai pesanan. Nah, kalau sesuai pesanan itu berarti seorang empu pintar-pintarnya menyesuaikan dengan karakter sang pemesan. Nah, keris berarti karakternya sesuai dengan orang yang memesan dulu. Lah, kalau kita merawat keris sampai ratusan, karakternya beda-beda, egonya beda-beda. Nah, terus menuntut kesetaraan semua. Lah, ini yang susah kan yang perawat. Nah, fisiknya diam saja, tapi dari esoterinya lagi banyak sekali benturan. Kalaupun kita meyakini tidak ada, nah boleh. Tidak ada benturan, yakin boleh. Tapi di sisi lain yang tidak kita ketahui atau tidak kita sadari, pasti ada. Pasti ada. Anda percaya gravitasi boleh, tidak percaya gravitasi boleh. Tapi Anda loncat dari atas, jatuhnya ke bawah. Pasti. Oke, kembali lagi ke masa corona ini. Misalkan saya mengkhawatirkan diri saya dan keluarga saya ini terkena corona, atau ciri-cirinya kayaknya udah kena gitu. Itu apa yang perlu saya lakukan yang ada hubungannya dengan keris? Jadi kalau zaman dahulu orang ingin menangkal atau mencegah terjadinya wabah ke diri sendiri atau ke wilayah, itu yang memasang keris kepada seorang empu agar membuatkan keris yang mampu menangkal wabah. Toh juga zaman dulu juga ada yang virusnya atau wabahnya sudah terlanjur masuk ke suatu wilayah, baru pesan ada. Tujuannya apa? Biar wabah itu hilang dengan sarana sebuah keris itu, dan yang belum masuk tidak bisa masuk. Jadi kalau seorang pribadi, kita pribadi menginginkan pencegahan atau pengobatan sebuah wabah atau penyakit kita dengan sebuah keris, itu juga bisa. Yang penting kita yakin kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan perantara keris itu bisa hilang sesuai ajaran yang awalnya itu, bahwasanya keris itu sinanggar dan kinaris, sesuatu hal yang tersembunyi yang diharapkan mampu merubah takdir yang dimana kurang baik awalnya menjadi lebih baik. Jadi kalau kita membahas normalnya orang berusaha mencegah dengan menggunakan masker secara fisik, nah keris ini adalah masker non fisiknya. Iya. Tapi kayaknya ada masalah begini, Mas. Di masa sekarang ini kan orang sudah tidak tahu lagi siapa empu yang bisa bikin keris. Meskipun nanti kami akan membahas ada 1-2 empu yang kami kenal dan masih bisa memproduksi keris dengan bagus sesuai, masih berpegang pada pakem. Nah, seandainya tidak ada empu yang bisa membuatkan keris lagi, ini terus bagaimana? Kalau kita tidak bisa menemui seorang empu yang bisa mintai kerisnya atau diminta untuk membuatkan keris, ya keris-keris zaman dahulu itu juga sudah ada yang seperti yang kita harapkan, tergantung kita tahu apa enggak. Nah, kalau kita tidak tahu, ya tetap minta pendapat orang yang lebih tahu mana keris yang cocok untuk menangkal atau mencegah wabah atau mengobati wabah yang sudah menyebar ini. Kurang lebih seperti itu.
Atau juga dalam apa itu namanya disiplin ilmunya ada ciri-ciri tertentu. Mana keris yang fungsinya untuk itu, untuk mencegah wabah, untuk mencegah penyakit, mencegah bencana dan sebagainya. Baik. Jadi kalau Anda yang belum paham, kira-kira nanti gambar-gambar contoh keris singkir yang nanti di akhir video akan saya sertakan akan memberikan gambaran umum pada Anda kira-kira bentuknya begini. Kalau dengan ciri-ciri begitu berarti keris singkir. Ini terlepas apakah kerisnya tadi menurut video kami sebelumnya adalah kodian, souvenir, tayo ataupun pusaka, itu sudah urusan yang berbeda. Tapi yang kita bahas adalah pamornya. Kira-kira bentuknya seperti apa. Nah Mas, kalau di budaya Nusantara terutama di Jawa itu kan ada tradisi yang namanya ruatan. Ruatan itu kan mix antara ada sedekah berupa makanan, berupa mengumpulkan orang, berdoa bersama. Dan setahu saya dari dulu sejarah sejak pra-Islam pun sudah ada melibatkan keris-keris di dalam tradisi ruatan. Nah kira-kira boleh diberikan gambaran pada kami sejarah perkembangan keris-keris yang digunakan untuk ruatan, tolak balak dalam upacara sejak zaman dulu sampai yang masih dipakai sampai zaman sekarang itu bagaimana? Jadi kalau masalah ruatan zaman dahulu, bahkan zaman kerajaan-kerajaan yang masih berkepercayaan Hindu Buddha sampai keadibatan itu ada. Meruat sebuah wilayah, meruat seseorang dari segala hal yang sifatnya negatif agar bersih. Contoh kalau wilayah mungkin ada wabah, nah, itu diruat memakai keris-keris tertentu, ada sesaji-saji dan menyertakan sebuah keris tertentu. Yang umum itu keris putut sajen. Putut sajen itu kenapa dinamai putut sajen? Karena di situ ada ornamen seperti halnya manusia. Nah, dan kenapa dinamai sajen? Karena itu dulunya sebagai pelengkap sesaji. Nah, berarti kalau dia digunakan sebagai pelengkap sesajian, itu tujuan penggunaannya untuk sekali itu atau berulang-ulang? Setahu saya untuk sekali. Jadi satu upacara satu kali penggunaan. Satu kali penggunaan. Kalau untuk putut sajen, kecuali untuk keris-keris yang lain, mungkin beda. Ini khusus putut sajen. Soalnya begini, kalau Anda buka marketplace misalnya apapun itu Anda ketik entah di Bukalapak, Tokopedia, Shopee manapun, Anda ketik keris putut sajen, itu banyak yang menyediakan dan menyatakan ini keris putut sajen ori tua, kemudian dimaharkan. Nah, kalau dulu digunakan sajen, ini kan untuk menolak bala berarti kemungkinan dia menangkis atau menyerap bala di dalam penggunaan sesajian itu. Apakah aman kemudian di masa sekarang tiba-tiba kita rawat, kita letakkan di dalam rumah begitu? Ini pendapat klasik ya Mas, yang sesuai pakemnya itu bagaimana? Nah, inilah kekurangannya orang sekarang, Pak. Kurang memperdulikan itu. Yaitu tadi kembali lagi, ada yang merawat sekedar fisiknya tapi tidak memperdulikan sesuatu hal tidak nampak atau di sini tua atau esoteriknya. Zaman dulu, dari zaman era Hindu Buddha sampai era-era kerajaan, mungkin bahkan sampai era-era kerajaan muda ya, seperti Hamengkubuwono sama atau Yogyakarta sama Surakarta, itu banyak sekali dibuat keris-keris dengan dapur putut sajen. Makanya banyak yang menawarkan. Dan pakemnya zaman dahulu emang saat ada ruatan, ada empu yang ditugaskan untuk membuat keris itu. Dipakai itu, setelah itu entah itu ada yang dilarung dengan niat bukan melarung keris tapi melarung segala keburukan atau bala kalau zaman dahulu ya. Ada yang dikubur di punden-punden tertentu dan sekarang banyak yang ditemukan atau di sungai-sungai. Nah, jadi belum tentu itu dulu barang jatuh tertinggal, tapi ada kalanya itu barang yang ditemukan sekarang memang sengaja dibuang dengan tujuan itu membuang sengkolo kalau bahasa Jawanya. Nah, jadi jangan heran kalau yang putut sajen itu banyak, karena setiap periode, setiap wilayah zaman dulu banyak membuat. Pertanyaannya, putut sajen yang dikubur, dilarung, dijauhkan dari manusia itu kalau sekarang ditemukan anak bangsa, kemudian disimpan di rumahnya, kira-kira amankah? Saya bertanya begini, saya dulu pernah nyimpan putut sajen, dulu
sekarang sudah tidak. Tapi kan ini menjadi pertanyaan besar kalau ternyata memang itu sekali pakai itu menyerap atau bahkan dilarang kan karena dia mungkin tadinya menyerap bala wabah itu ya. Yeah. Kok kemudian saya taruh rumah, itu amankah untuk saya? Kalau kita mau berbesar hati dan mau menerima kaweruh atau pengetahuan yang lampau yang dituturkan oleh orang-orang tua zaman dahulu, ya bisa dikatakan tidak aman. Oke. Lama itu istilahnya wadah dibuat untuk menyerap sesuatu hal yang sifatnya negatif zaman dahulu dan lalu dilarung dikembalikan ke alam, kok kita rawat. Nah, jangan-jangan nanti sesuatu hal yang negatif keluar lagi dari itu. Nah, ini untuk mengantisipasi hal itu ya. Mending tidak usah. Jadi misal ini ruatan corona, putut sajen ini seperti wadah yang bisa menyimpan penyakit-penyakit itu, virus-virusnya, lalu ditutup, dibuang. Kok ada orang ngambil taruh di rumahnya, bocor, wah, ya ini, mati itu satu rumah. Oke, selain putut sajen Mas, ada nggak keris lain yang digunakan untuk prosesi ruatan? Oh ada. Zaman dahulu itu pusaka-pusaka keraton atau pusaka-pusaka wilayah, pusaka kepemimpinan. Kalau zaman dulu ruatan itu pusaka-pusaka yang bertuah kepemimpinan atau berwahyu kepemimpinan itu dulunya dikirapkan. Itu juga untuk meruat juga. Nah, itu kan kalau sifatnya yang skupnya luas ya, kayak seperti kerajaan atau wilayah. Kalau pribadi ya hampir semua pusaka, sebetulnya hampir semua pusaka itu bertuah untuk perlindungan. Tapi meskipun tidak semua. Dan keris-keris atau pusaka yang bertuah perlindungan insya Allah bisa untuk meruat. Tapi kembali lagi tidak semua, tapi saya bilang hampir semua. Baik. Nah, tidak semua itu yang tidak itu yang bagaimana? Contoh, dulu ada keris-keris yang dipakai untuk atau dibuat dengan tujuan keduniawian seperti kerezekian full. Nah, itu untuk menanggulangi sebuah wabah ya itu saya rasa kurang cocok ya, kurang layak gitu loh. Jadi bedakan antara satpam anjing gala itu kan satu kesatuan pelindung gitu ya. Yang satunya lagi akuntan kan kayak Iya betul sekali ya. Oke. Jadi meskipun Anda punya keris pusaka yang Anda pusakakan atau memang beneran pusaka, jangan mengira kemudian keris ini lalu segala fungsi. Pasti memang ada doa baik untuk keselamatan, tapi dilihat dulu ini kerisnya pamornya apa, dapurnya apa, lebih dominan kemana? Iya. Oke. Keris pengasihan untuk menangkal wabah kayaknya nggak cocok ya. Yang punya semar jangan senang dulu. Terus kemudian untuk kerezekian ya berarti memang kurang cocok. Nah Mas Irul ini sebagai pertanyaan penutup video kita kali ini, adakah saran dari Anda tentang peran keris menghadapi corona terutama di Indonesia ini untuk masyarakat Indonesia yang mau menggunakan keris sebagai ikhtiarnya? Kalau menurut saya, saran saya kalau memang ingin menggunakan sarana keris untuk menangkal maupun menghilangkan wabah itu dari kita, satu solusinya pesan ke empu, pesan baru dengan tujuan itu tadi penangkal atau ruatan dari wabah itu tadi. Kalau tidak menemukan empu yang bisa dipesani, ya cari keris yang lawas, yang sepuh, yang fungsinya untuk itu. Ya tadi di awal saya sudah memberikan gambaran ciri-cirinya dan sebagainya. Ya betul sekali. Saya kurang lebih seperti itu. Kalau memang masih belum bisa, ya konsultasi kepada orang yang tahu bagaimana keris yang bisa dipakai untuk menangkal sebuah wabah atau penyakit atau hal-hal yang negatif yang lain. Orang yang biasanya mempunyai kemampuan untuk melihat ciri-ciri keris asli atau tidak, pusaka atau bukan, membaca pamor dan lain sebagainya, biasanya penyedia jasa seperti ini disebut dengan kuratorial. Jadi mereka membacakan data keris ini berdasarkan eksoteri dari luarnya. Dari luar dulu. Syukur-syukur kalau dia juga bisa
isoteri, tapi biasanya orangnya terpisah. Kalau Anda memang pengen valid di situ, silakan menggunakan jasa kuratorial. Nah, bagi pemerintah daerah, silakan pesan keris untuk masyarakatnya. Kalau nggak ada empu yang bisa membuatkan keris, carikan keris singkir. Nggak tahu kemana nyari keris singkir, hubungi kami. Oke, itu aja untuk kesempatan kali ini. Terima kasih banyak Mas Irul atas masukannya. Semoga masyarakat yang menyaksikan ini kemudian bisa menilai kembali, oh kemarin saya punya keris dari bapak, dari kakek, dilihat dulu apakah pamornya itu pamor singkir. Kalau iya bisa Anda gunakan, siapa tahu tuahnya bisa membantu kondisi kita melewati masa corona ini. Dan sebagai penutup, inilah gambar-gambar pamor yang saya janjikan. Ini merupakan contoh sodo saler, artinya lidi satu batang. Ya bentuknya garis yang tegas, satu garis saja di tengah ke atas. Kemudian contoh berikutnya adalah adek. Adek itu garis yang banyak dan berdiri. Jadi lurus ke atas semua tapi jumlahnya banyak. Nah, untuk contoh yang terakhir adalah ini contoh keris wengkon. Keris wengkon itu di dalam bilahnya seperti diberi bingkai di pinggir kanan dan kirinya dan nanti bertemu di ujungnya. Bingkai inilah yang diyakini sebagai tuah perlindungan.